Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang syirik dan bahaya. Adapun di antaranya yang akan saya bahas yaitu pengertian syirik, bentuk-bentuk syirik, penyebab terjadinya syirik pada manusia, dan yang terakhir tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Poin yang pertama yaitu pengertian syirik. Secara etimologi, syirik berarti persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih yang disebut sekutu. Sedangkan secara terminologi, syirik berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Definisi ini bermuara dari hadis Nabi tentang dosa terbesar. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Yang pertama yaitu syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Kemudian syirik yang kedua yaitu syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada Allah selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Umumnya yang dilakukan manusia dalam menyekutukan dalam uluhiyah Allah adalah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Kemudian poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk syirik. Bentuk-bentuk syirik terdapat 3 poin dalam bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik di dalam ibadah atau bisa juga disebut dengan uluhiyah. Yang kedua, syirik dalam perbuatan Allah atau rububiyah. Dan yang ketiga, syirik di dalam nama Allah atau sifatnya yang disebut asma wa sifat. Yang pertama yaitu syirik di dalam ibadah atau uluhiyah. Syirik di dalam uluhiyah Allah bermakna menyekutukan Allah di dalam ibadah, atau dengan arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah definisi syirik ketika penyebutannya bersifat mutlak, karena kesyirikan ini yang paling menjamur dan parahnya tidak banyak orang yang menyadari akan hal itu. Betapa banyak manusia menduakan Allah di dalam penghambaan dirinya tanpa mereka sadari. Kemudian yang kedua, syirik di dalam perbuatan Allah atau rububiyah. Syirik di dalam rububiyah Allah berarti meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan Allah, atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan rububiyahnya. Misalnya seperti mempercayai adanya sang pencipta selain Allah, pemberi rezeki, penurun hujan, dan pengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga yaitu syirik di dalam nama dan sifatnya atau asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat bermakna menjadikan sekutu bagi Allah, baik itu di dalam salah satu namanya atau salah satu sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian poin yang ketiga yaitu penyebab terjadinya syirik pada manusia. Ada 3 pokok yang menyebabkan terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama yaitu berlebih-lebihan dalam memuji Rasul atau memuji orang soleh. Jika berlebih-lebihan dalam memuji Nabi adalah sesuatu yang terlarang, tentu lebih terlarang lagi jika berlebihan dalam memuji selain beliau dari orang-orang soleh atau yang lainnya. Dan hal inilah yang merupakan penyebab kesyirikan pertama dalam kehidupan umat manusia, yaitu pada umat Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana yang diceritakan Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan atau penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Quran Surat An-Nuh ayat 23. Kemudian yang kedua yaitu ta'assub atau fanatisme. Fanatik terhadap tradisi dan peninggalan nenek moyang walaupun itu batil dan bertentangan dengan yang hak, khususnya dalam masalah akidah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang
ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pun sebagai pemberi peringatan dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah atau para pembesar di negeri itu. Hal ini yang tertanam pada diri kaum musyrikin dari zaman dahulu sampai sekarang, di mana mereka sangat fanatik kepada peninggalan dan adat istiadat nenek moyang, dan karena itu mereka tidak segan-segan untuk berpaling dan menepis kebenaran yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada juga di antara mereka yang menyalahkan kebenaran tersebut dengan berbagai dalil dan sebutan, seperti aliran baru, menyelisihi tradisi, memecah belah umat, dan membuat resah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kebodohan terhadap akidah yang benar, keengganan untuk mempelajari atau mengajar akidah yang benar, atau sangat sedikitnya perhatian terhadapnya, maka akan melahirkan generasi yang tidak mengenal akidah yang benar tersebut serta tidak menyadari kedudukannya dalam kehidupan mereka, atau mereka tidak lagi mengetahui hal-hal yang menyelisihi dan membatalkan, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi dapat membedakan yang hak dengan yang batil, atau bahkan meyakini yang batil itu hak dan yang hak itu adalah suatu kebatilan. Allahul Musta'an. Oleh karena itu, agama kita mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan memberantas kebodohan, mengenal yang hak agar mereka dapat mengikuti sekaligus mengetahui yang batil agar mereka dapat membentengi diri darinya. Maka kebodohan adalah awal dari kebinasaan, karena kebodohan seseorang akan jauh dari jalan Allah. Kemudian poin yang terakhir yaitu tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dari perkataan dan perbuatan yang menodainya, yang membuat kemurnian tauhid menurun dan berkurang. Hal seperti itu banyak terdapat dalam banyak hadis Nabi. Sementara Rasulullah sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itu Rasulullah SAW menutup pintu-pintunya kesyirikan dengan cara sebagai yang pertama, yaitu tidak berlebihan dalam memuji atau mengagungkan Nabi. Yang kedua, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadi keburukan sebagai tempat ibadah, dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat didatangi berulang-ulang. Jadi kesimpulannya yang saya bahas yaitu syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Kemudian syirik ada dua bentuk, yaitu syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, dan syirik dalam uluhiyah yang bermakna menyekutukan Allah di dalam ibadah. Penyebab timbulnya kesyirikan diantaranya yaitu berlebih-lebihan dalam memuji Rasul dan memuji orang soleh, ta'asub atau fanatisme, dan kebodohan terhadap akidah yang benar. Kemudian yang terakhir, tindakan Nabi SAW dalam menangkal syirik sebagai contoh yaitu tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan keburukan sebagai tempat ibadah, dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang, dan adanya larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.